Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Maza darsunal ana al-lughatul arabiyyah. Sobahul khair, sobahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari untuk pelajaran bahasa Arab dalam subtema belajar kaidah. Adapun kaidah-kaidah yang akan kita baca atau al-qawaid pada hari ini yaitu tentang isim isyarah. Baiklah, apa itu isim isyarah? Isim isyarah itu adalah kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu. Jadi untuk menunjukkan sesuatu maka menggunakan kata inilah. Dan kata ini berdasarkan jarak ataupun subjek dan objeknya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu isim isyarah qarib ataupun untuk sesuatu yang dekat, benda yang dekat. Yang kedua yaitu isim isyarah ba'id atau objek yang jauh. Anak-anakku sekalian, kita akan coba untuk memahami isim isyarah qarib ataupun objek yang dekat. Dalam bab ini, kita akan melihat suatu kata dalam suatu kalimat dengan suatu kata ataupun benda, manusia, hewan yang dekat dengan kita, maka ini dikatakan isyarah qarib, menggunakan isim isyarah qarib, kata tunjuk dekat. Apa itu? Yaitu menggunakan kata ini. Kata terbagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kita contohkan ini laki-laki, maka menggunakan haza. Kenapa? Karena haza adalah untuk laki-laki. Dan syarat untuk laki-laki itu tandanya adalah nama laki-laki, kata benda laki-laki, ataupun kata sifat laki-laki yang tidak ada akhiran ta marbutohnya. Ini huruf ta marbutoh, ini tidak ada. Jadi kalau ada kata benda ataupun manusia, hewan yang tidak menggunakan kata benda, kata ta marbutoh, maka menggunakan laki-laki. Ininya katanya adalah haza. Walaupun nanti ada beberapa khusus kata laki-laki, namun ternyata digunakan untuk perempuan juga ada. Tapi itu khusus pembahasannya. Kita lanjut. Ini laki-laki haza. Ini perempuan hazihi. Saya ulangi, hazihi. Ini perempuan. Kata perempuan itu adalah merupakan nama perempuan atau kata benda ataupun kata hewan dan sebagainya yang diakhiri dengan ta marbutoh. Nah ini bunder-bunder titik dua di atasnya. Ini adalah tanda untuk perempuan ta marbutoh, diakhiri dengan ta marbutoh. Ini dia isyarah qarib. Selanjutnya isyarah ba'id
ataupun menggunakan objek yang jauh. Bila mana ada benda atau sesuatu yang jauh, maka kita menggunakannya itu kata itu. Itu laki-laki, bahasa Arabnya adalah zalika. Jadi kalau ada kata benda ataupun kata yang berhubungan dengan muzakkar atau laki-laki, bila menggunakan kata tunjuk, gunakanlah zalika. Ingat, yang tidak ada tak marbutohnya. Berikutnya, itu perempuan. Itu perempuan menggunakan tilka. Tilka. Kata perempuan ini disebut dengan mu'annas, yaitu kata benda, hewan, manusia, dan lain sebagainya yang diakhiri dengan huruf tak marbutoh. Jadi bisa dipahami, isyarah qarib, haza dan hazihi, isyarah ba'id atau menggunakan objek yang jauh, zalika dan tilka. Baiklah, kita buat contoh kalimat. Kita akan menggunakan rumus ataupun menggunakan kata-kata isim isyarah ataupun objek jauh ataupun dekat. Maaf, di sini objek dekat, objek jauh atau dekat. Isim yaitu boleh menggunakan kata manusia, hewan, kata benda dan sebagainya. Ditambahkan juga dengan kata sifat, yaitu seperti sakit, pandai, rajin, malas. Ini namanya kata sifat. Disebut dalam bahasa Arab itu ismul isyarah ditambah isim dan ditambah kata sifat, as-sifah. Kita contohkan. Contoh 1. Kita akan menggunakan kata-kata ini dokter yang pandai. Ini adalah isim isyarah, yaitu qarib, isyarah qarib, yaitu menggunakan kata dokter yang dekat. Dokter adalah kata, sebuah kata. Selanjutnya, yang pandai adalah kata sifat, atau pandai adalah kata sifat. Dan kita coba menggunakan bahasa Arabnya, bagaimana kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Caranya, perhatikan dulu. Menggunakan ininya laki-laki atau perempuan. Kita coba cek tulisannya, dokter, tobibun. Tobibun itu adalah muzakkar atau laki-laki. Kenapa? Karena tidak ada tanda akhiran tak marbutoh. Ini tidak ada. Ya, lihat, tidak ada ini. Maka kita sebut ini adalah kata atau isim laki-laki. Kalau ini laki-laki, maka ini yang kita gunakan adalah haza. Jadi haza tobibun, ini dokter. Yang pandai, pandai bahasa Arabnya apa? Mahirun. Ingat, kata sifatnya juga harus sesuai dengan isimnya, yaitu tadi apa? Laki-laki, tobibun dokter, ada ya dokter laki-laki. Maka kata sifatnya juga harus laki-laki, tidak menggunakan tun di belakangnya atau tak marbutoh. Jadi haza tobibun mahirun. Ini dia contohnya. Kita lanjut contoh yang kedua. Masih menggunakan isim isyarah, isim dan kata sifat. Itu perawat yang rajin. Itu isim isyarahnya, perawat itu isim, kata benda, hewan ataupun manusia atau kata yang lain. Yang rajin adalah kata sifat. Kita coba buat kalimatnya dalam bahasa Arab. Perawat. Di sini perawat tertulis mumarridotun. Mumarridotun. Ini adalah laki-laki atau perempuan? Ya, betul. Ini adalah perempuan. Karena apa? Karena
Kata muannas atau perempuan ditandai dengan adanya akhiran ta marbutoh. Karena ini adalah perempuan, maka kata itu yang kita gunakan adalah tilka. Itu perempuan. Dan berikutnya kita akan menggunakan kata rajin. Rajin itu bahasa Arabnya adalah nasyitun. Rajin. Karena ini perempuan, maka kita harus tambahkan nasyitotun. Nasyitun menjadi nasyitotun. Jadi akhirannya isim dan kata sifatnya sama-sama menggunakan tak marbutoh. Saya ulangi, tilka mumarridotun nasyitotun. Demikian, mudah-mudahan ini bisa dimengerti untuk menggunakan kata isim isyarah, kata tunjuk isim isyarah ini dan itu, baik laki-laki dan perempuan, sesuai dengan isimnya. Ya, isimnya itu adalah kata berikutnya itu siapa, atau bisa dikatakan pelakunya itu siapa. Kata bendanya itu apa, laki-laki atau perempuan, muzakkar atau muannas. Lalu dilanjutkan dengan kata sifat. Kata sifatnya bagaimana? Kata sifatnya menyesuaikan dengan kata yang sebelumnya atau isimnya laki-laki atau perempuan. Kalau dia laki-laki, nasyitun kita contohkan. Kalau perempuan, nasyitotun. Berarti akhirannya juga menggunakan tun sesuai dengan isimnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita selalu berdoa, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, gunakanlah masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Rajin-rajin beribadah, rajin-rajin belajar, juga rajin-rajin berolahraga. Baiklah, marilah kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat, kita masih dalam masa pandemi dan selalu ingat pesan Ibu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan hari ini atau kita pelajari hari ini. Saya mohon maaf atas segala kesalahan. Atlubu minkum al-afwa, akhirul karam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.